Saya seorang Muhammadiyah memutuskan puasa hari Sabtu, lalu negara mengumumkan puasa hari Ahad. Saya ikut mana? Lalu kata yang datang dari kelompok ini, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada ulil amri. Kata yang Muhammadiyah, ulil amri itu Din Samsudin, bukan Jokowi. Karena ini kan tidak diangkat berdasarkan surah. Coba tengok tafsirnya. Ulil amri itu ulama, bukan pemimpin. Ini demokrasi, kata dia. Kata yang satu lagi, kamu kalau nggak mau ikut presiden, bakar aja KTP-mu, bakar aja SIM, pergi tinggal ke hutan sana. Akhirnya kelailah. Kenapa pertentangan ini terjadi? Karena sidang isbatnya diekspos. Akhirnya 2 tahun belakangan ini muncul ide, jangan lagi sidang isbat itu diekspos sehingga semua nonton. Sidang isbat di ruang tertutup, mau kelahi antara NU sama Muhammadiyah, kelahi di ruang tertutup itu, tapi suara yang keluar tetap satu. Itu yang terjadi di Mesir. Antara hisab, ilmu astronomi, dengan ru'yah yang pakai itu dikombinasikan. Jadi hisab dengan ru'yah bukan dikonfrontir, ditabrakkan, tapi dikombinasikan. Maka yang mestinya keluar itu satu suara. Sudah terwujud 2 tahun ini bisa satu suara, karena waktu itu sidang isbatnya tertutup. Nanti yang keluar adalah langsung satu kata. Dengan ini kami semua ormas sepakat bahwa besok adalah 1 Ramadan. Walaupun bisik-bisik di dalam katanya ini mereka Ustadz seperti arisan, untuk tahun ini Muhammadiyah, untuk tahun depan NU. Wallahu alam, betul atau tidak, tapi yang jelas mampu mempersatukan. Andai ini terjadi, satu, amat sangat baik, bagus, positif. Orang luar agama kita tidak membenturkan kita. Andai balik ke lagu lama, dibenturkan antara ormas dengan negara, ikut mana? Saya pribadi menyarankan istafti qalbak wa in aftakal muftun. Ikutlah apa yang engkau yakini benar menurut engkau, walaupun 1000 orang berfatwa, memberikan fatwa kepadamu. Fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah benar, fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia benar. Titik. Persimpangannya di mana? Penetapan pada angka minimal. MUI, NU menetapkan angka 2 derajat. Jika 2 derajat, maka dia dapat dikatakan hilal. Bila kurang dari 2 derajat, 1,5 bukan hilal. Sedangkan Muhammadiyah angkanya rendah, 0,5 pun sudah dianggap sebagai hilal. Turki lebih tinggi. Turki menetapkan hilal kalau 6 derajat. 6 derajat baru hilal, 2 derajat tidak hilal. Kesepakatan 6 negara, Brunei Darussalam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina, 6 yang muslim ini menyepakati 2 derajat baru disebut hilal. Kalau kurang dari 2 derajat bukan hilal. Tapi Muhammadiyah dia katakan 0,5 pun kalau sudah itu hilal, maka dia adalah hilal, maka boleh. Di situ letak persimpangannya. Maka bagi adik-adik yang bapak-bapak yang ikut Muhammadiyah itu ijtihadi, ijtihad. Maka dia ikut itu tidak. Ustadz sendiri ikut mana? Saya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Maka saya ikut hasil sidang Komisi Fatwa. Kalau Komisi Fatwa mengatakan berdasarkan penampakan 2 derajat besok puasa, maka saya ikut itu. Tapi kalau Muhammadiyah mengundang saya khutbah, saya nggak mau ikut. Karena kalau saya ikut undangan Muhammadiyah, ikut nanti saya bisa khutbah 2 kali. Hari ini saya khutbah di Muhammadiyah, besok saya khutbah sebagai Komisi Fatwa MUI. Nah, itu perlu juga disampaikan bagi jamaah yang menyampaikan khutbah. Ikuti salah satu, jangan ikut dua-duanya. Dan tidak banyak orang tahu, ternyata 2 orang ini itu adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar. Teman-teman sekalian, setelah fase jahiliyah atau maqabla jahiliyah bi'alaqah tujariyah, dalam hubungan bisnis, tahawalat ilal marhalah islamiyah, pindah kepada fase keislaman.
Tahawwalat ila marhalah da'wiyah, pindah kepada fase dakwah. Hubungannya pindah ke fase dakwah, datang di Nusantara. Sampai jadi kemudian kerajaan-kerajaan Islam hadir di Nusantara. Ada Samudra Pasai, sampai kerajaan Demak, sampai dengan ke Bugis, sampai dengan ke Timur, sampai dengan ke Ambon, dan seterusnya. Secara singkat, setelah berkembangnya nilai-nilai keislaman di Nusantara itu, difikirkanlah oleh para tokoh-tokoh kita pada masa itu, supaya Islam mesti berkembang dengan benar di negeri tercinta itu. Maka dikirimlah ulama-ulama besar, atau orang-orang terbaik di zamannya, untuk belajar sampai dengan ke Haramain. Dan tidak banyak orang tahu, bahwa di antara sekian orang-orang besar yang dikirim itu, ada yang menetap menjadi mufti di Masjidil Haram, ada yang kemudian kembali mendirikan ormas-ormas besar sampai dengan saat ini, dan tidak banyak orang mengetahui bahwa dengan kesungguhan mereka pada masa itu, hadirlah kita pada saat ini, dan pada akhirnya nanti saya akan tutup, bahkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan pernah terpisahkan dari hubungan antara Haramain dengan Nusantara. Poin pertama. Agak cepat. Di antara yang pernah belajar sampai dengan ke Haramain, di antara ulama-ulama kita yang kemudian jadi mufti di sana, satu, ada Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, dan kemudian beliau perkenalkan namanya dengan nama daerahnya, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Saya berikan rumus cepat ya, saya pernah sampaikan di sini. Kalau Anda menemukan kalimat-kalimat al di depannya, ujungnya i, ini bukan menunjukkan nama asli, tapi menunjukkan nama daerah pada umumnya. Contoh, siapa yang mengarang kitab Sahih Al-Bukhari? Man alladhi allafa kitab Sahih Al-Bukhari? Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari laysat isman asli, la, laysa ismu dzat. Al-Bukhari ismu daerah. Ismu mantiqah, nama daerah, Bukhara. Al-ismu asli huwa Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah. Ya, tinggal di Kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah, kalau ada orang non-Arab datang ke Arab, umumnya memperkenalkan dengan nama daerahnya supaya diketahui, ini saya berasal bukan dari Arab, dari daerah A, tapi Islam sudah masuk ke tempat saya. Rumusnya tambah al di depannya, ujungnya ganti dengan i. Saya Muhammad dari Bukhara, tambah al. Al-Bukhara, ujungnya tutup dengan i. Al-Bukhari. Ana Al-Bukhari, yani ana asli min Al-Bukhara. Ana At-Tirmidzi, aslu Muhammad. At-Tirmidzi namanya Muhammad. Berasal dari Tirmidz, maka disebut dengan At-Tirmidzi. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau. Fokus teman-teman. Syekh Mahfud dari Termas. Syekh Mahfud At-Termasi. Syekh Abdul Somad dari Palembang. Bukan dari Riau sekarang ya. Yang dari Palembang. Syekh Abdul Somad dari Palembang. Abdul Somad Al-Palembangi. Syekh Nawawi dari Banten. Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Yasin dari Padang. Syekh Yasin Al-Padangi. Bahkan sampai sekarang, Syekh Yasin itu luar biasa. Bukan hanya sekedar jadi ahli hadis, musnid ad-dunya, pembaca sanad hadis di Masjidil Haram, tapi beliau di antara yang paling bagus dalam menafsirkan syarah Sunan Abu Daud yang sekarang manuskripnya ada di Muthaf Museum Mekah, sampai saat ini belum pernah diterjemahkan. Mudah-mudahan nanti ada yang dari UPI datang ke sana bisa melihat dan menerjemahkan insyaallah. Ya. Tidak cukup dengan amin, mesti belajar dulu. Ya. Kembali ke sini. Nah, yang paling menarik teman-teman sekalian, Anda bisa pakai rumus itu ya. Ya. Pak Rektor dari mana asalnya? Cicalengka. Masya Allah. Ana Rektor UPI Al-Cicalengkai. Bisa dipakai itu. Kalau umrah atau haji ya, bisa dipakai. Taib. Fokus teman-teman. Berangkatlah kemudian para ulama ke sana. Ada yang jadi mufti di sana. Ada yang kembali lagi ke Nusantara. Siapa yang kembali lagi? Yang paling menarik di antara yang kembali adalah murid-muridnya para ulama-ulama yang disebutkan tadi, termasuk sebagian dari keturunan mereka, itu yang tadi menjadi menteri urusan haji di Arab Saudi sampai dengan kekinian. Baik, siapa yang kenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan? Kenal di mana antum? Baik. Lihat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa yang kenal dengan Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari? Luar biasa. Taib. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan apa? Muhammadiyah. Tanggal berapa? 18 November 1912. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari mendirikan apa? Nahdlatul Ulama. Tanggal berapa? Tahun berapa? Bukan. Jangan ngarang. Mengarang cuma ada di pelajaran bahasa Indonesia. Ya. 31 Januari 1926. Tidak banyak orang mengetahui kalau dua ulama besar ini
adalah muridnya di antaranya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Belajar bersama kemudian ilmu falak, dasar bahasa Arab, dasar keislaman di Semarang pada Kiai Haji Soleh Darat, berangkat kemudian ke Mekah, berguru di sana, walaupun nanti pada akhirnya keduanya berdakwah dengan cara yang berbeda. Kiai Haji Hashim Muhammad Hashim bin Asy'ari lebih fokus kepada urusan hadis, mengambil kemudian sanad-sanad hadis sampai beliau punya sanad Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, sanad Sahih Muslim, sanad Sunan Abu Daud, sanad Sunan An-Nasai, sanad-sanad yang lainnya, dan fokus pada penulisan kitab-kitab keislaman. Menulis 19 kitab dari kitab pertama sampai dengan kitab terakhirnya. Sampai nanti mendirikan Ormas Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini juga muridnya. Anda bayangkan, murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Pulang ke Nusantara, kalau saudara yang tadi fokus pada urusan penulisan, maka yang ini fokus pada urusan pengamalan dakwah langsung dalam nilai-nilai keseharian. Maka kalau yang satu menulis, ini yang menerangkan isi tulisannya. Beliau mendakwahkan isi Quran, mendakwahkan isi hadis. Dalam bentuk apa? Ada ta'lim, ada kemudian bikin sekolah, ada kemudian bikin pengobatan dan sebagainya. Dan tidak banyak orang tahu, ternyata dua orang ini itu adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbek. Siapa Kiai Gerbek ini? Keturunan dari Sunan Giri, Raden Ainul Yakin. Siapa Raden Ainul Yakin ini? Adalah keturunan dari Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq ini? Anak dari Ahmad Jamalil Kubra. Siapa Ahmad Jamalil Kubra? Anak keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Siapa Ali Zainal Al-Kabir? Keturunan dari Ali Zainal Abidin. Siapa Ali Zainal Abidin? Keturunan dari Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Siapa Sayyidina Husain? Anak adik daripada Al-Hasan. Siapa Al-Hasan? Anak daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Siapa Ali bin Abi Thalib? Suami dari Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Siapa Fatimah Az-Zahra? Putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nagur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Ayo terjemahkan, terjem. Yang bayangkan, yang datang ke Haramain ulama besar, datang ke Haramain keturunan Nabi, datang ke Haramain untuk belajar, datang ke Haramain untuk menimba ilmu, pulang dari Haramain mengajar, pulang dari Haramain mendirikan ormas besar, pulang dari Haramain berdakwah. Luar biasa. Di sejak zaman dulu ketika datang haji, umrah, belajar. Tidak ada yang datang ke sana baca undang-undang dasar misalnya, atau baca Pancasila. Fokus pada bahasan kita, jangan dipotong video saya. Baik, teman-teman sekalian, itu luar biasa. Maka dari itu kalau kita ingin katakan hubungan kita dengan Haramain ada hubungan bisnis. Jadi kalau mau bisnis silahkan. Ya, yang haji orang Islam, yang umrah orang Islam. Masa yang jualan yang tidak beriman? Tidak ada masalah. Ada yang investasi bikin hotel, ada yang investasi bikin belanjaan, ada yang investasi jualan. Dan disebutkan di Quran. Silahkan. Anda buka Quran surah kedua Al-Baqarah. Dari ayat 198 sampai dengan ayat 199. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Hei, tidak ada dosa bagi kalian kalau saat musim haji tiba, ada di antara kalian yang tidak berhaji tapi ingin berjualan. Karena itu jangan kaget, 3 bulan sebelum musim haji, kami pernah bertugas di Mekah tahun 2010, itu sudah ada orang-orang yang menyiapkan. Ada yang jualan sajadah, ada yang jualan tasbih, ada yang jualan mushaf, ada yang jualan oleh-oleh, ada yang jualan cenderamata, ada yang jualan buah hati. Demi Allah saya katakan, bahkan sebelum antum datang ke sana, mereka sudah berusaha belajar bahasa Indonesia. Ibu murah. Masya Allah, padahal mahal. Di Jeddah cuma 3 real, di sana 9 real. Murah. Luar biasa. Tapi poinnya, dia mau belajar bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia tidak penting, mustahil mereka tidak pelajari. Kalau bahasa Indonesia tidak penting, mustahil ada fakultas dipelajari di UPI. Ada jurusan bahasa Indonesia, Pak? Tidak salah-salah amat itu. Baik. Ada, berarti penting. Dan pentingnya bahasa Indonesia itu ketika dibuktikan di tanah haram sampai dengan saat ini,
Ini bukan hanya menunjukkan hubungan bahasa, tapi ada hubungan kekerabatan yang sangat dalam di dalamnya. Silakan dagang, gak ada masalah. Zaman jahiliyah orang dagang, zaman sekarang dagang. Cuman zaman jahiliyah penuh dengan riba, penuh dengan tipu-tipu. Zaman sekarang hilang ribanya, hilang tipu-tipunya. Jadi mohon maaf, kalau sekarang ada pebisnis coba menipu, dia terlambat. Kalau ada pebisnis mencoba riba, dia ketinggalan. Karena orang jahiliyah sudah duluan. Demi Allah saya katakan, sudah duluan. Ya, dan mereka tobat. Ini luar biasa. Orang jahiliyah, orang kasar, suka nipu, suka riba, tobat. Anda sudah keluar dari jahiliyah. Apa kemudian Anda bisa lebih hebat daripada orang jahiliyah? Silakan, Anda yang mengaku keluar dari jahiliyah, seharusnya lebih jauh dibandingkan dengan orang-orang di sifat zaman jahiliyah. Islam datang, hilang keburukan. Islam datang, hilang celaan. Jika zaman jahiliyahnya sudah hilang, Anda kembali dengan perbuatan seperti itu, ada yang salah dengan keislaman yang telah kita praktikkan saat ini. Paham? Terakhir, fokus ini. Ini yang paling luar biasa. Saya sangat bersyukur pada Allah. Ternyata tiga hubungan ini, baik bisnis, baik ibadah. Saya cek, orang Indonesia ada yang jualan di Mekah? Ada. Sampai jualan bakso orang Indonesia. Silahkan cek kalau nggak percaya. Saya belum pernah lihat ada orang Cina jualan bakso di Mekah. Pasti orang Indonesia. Pasti itu, ya teman-teman dari Madura dan sebagainya. Itu pasti itu. Silahkan cek, yang jualan nasi uduk, nggak ada orang Jepang jualan nasi uduk, orang kita. Jadi dijaga oleh Allah hubungan ini yang luar biasa. Dari perdagangan sekarang masih ada. Haji umrah sekarang masih ada. Ada. Dan yang terakhir, ini yang saya ingin pertahankan. Dan kita dapat kabar gembira untuk bagian terakhir ini. Ada hubungan ilmiah. Hubungan pengetahuan yang harus kita pertahankan sampai dengan kekinian. Zaman dulu ulama kita belajar, mendapatkan pengetahuan, pulang ke sini kemudian mengamalkan ilmunya. Maka saya mohon zaman sekarang supaya tidak terputus nilai-nilai hubungan keilmuan itu, kita harus kembali kembangkan hubungan itu untuk mengembangkan nilai-nilai keislaman kita sampai dengan di masa yang akan datang. Kalau dulu kampusnya ada di Mekah, ada di Madinah dalam bentuk masjid, sekarang terbuka, di Mekah ada Ummul Qura, di Madinah ada Jamiah Islamiyah, ada juga kemudian di Jeddah, King Abdul Aziz University, cabangnya dibuka di beberapa tempat di dunia ini. Maka saya berharap setidaknya kita mesti manfaatkan peluang-peluang ini untuk mengembangkan nilai-nilai hubungan yang sudah terwujud abadi sejak masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya Fatih dari Brebes. Buya, beberapa waktu lalu beredar informasi bahwa ada gerakan yang mengatasnamakan NU garis lurus, yang mana di situ disebut Buya sebagai Rois Am atau pendiri gerakan NU garis lurus. Sehingga banyak dari teman-teman NU yang menganggap Buya ingin merusak NU dengan mendirikan NU garis lurus dan dengan mudahnya mencaci Buya di media sosial. Mohon klarifikasinya Buya agar kami bisa menjelaskan kepada kawan-kawan di NU. Terima kasih atas jawabannya. Semoga Buya selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari segala fitnah. Amin. Yang pertama, bagi siapapun yang mencaci kami sudah saya maafkan. Semoga jadi pahala buat saya. Selesai. Yang mencaci dan mengolok, yang menfitnah, semoga Allah mengampuni dan semoga jadi pahala buat saya, mengurangi dosa-dosa saya. Satu. Yang kedua adalah masalah organisasi. Organisasi itu harus ada deklarasinya di mana. Anda harus tahu deklarasinya di mana, pengukuhannya di mana dan sebagainya. Kemudian ada apa? ADRT-nya, ADRT-nya semuanya itu. Cuman yang perlu diketahui oleh semuanya bahwa semua perkumpulan tanpa terkecuali, semua perkumpulan yang di dalam perkumpulan tersebut membela akidahnya Syekh Hasyim Asy'ari, ini urusannya NU kan, maka akan saya dukung. Yang seiring dengan pemikiran Syekh Hasyim Asy'ari, wajib kita dukung, wajib membela. Syekh Hasyim Asy'ari itu waktu mendirikan organisasi, bukan organisasi didikan lalu ditinggal begitu, bukan, dirawat, dikasih nutrisinya, dikasih pilar-pilarnya. Pilarnya adalah akidah. Akidahnya Syekh Hasyim Asy'ari, akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyah jelas. Nah, ini yang harus diperhatikan. Maka semua organisasi yang sesuai dengan ini wajib kita dukung. Apalagi mendukung, menguatkan tentang akidahnya dan yang dibangun oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Misalnya bukan NU kita dukung, seperti yang ada di Lombok sana, Nahdlatul Wathon, yang didirikan oleh orang baru wafat berapa tahun yang lalu, seorang alim besar, Syekh Zainuddin Al-Ambanani. Sebelumnya ada juga Al-Wasliyah yang ada di Medan sana.
secara akidah sama dengan akidah yang dibangun oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, semua kelompok, kalau tiba-tiba Anda 6 orang datang kepada kami, lalu kelompok saya akan Buya saya akan membuat perkumpulan, dan perkumpulan ini akan menguatkan, akan mempelajari akidahnya Syekh Hasyim Asy'ari, oh saya dukung. Kaidahnya seperti itu. Lah mestinya Anda tanya misalnya, makanya kalau ada kelompok datang, ya saya dukung. Kalau tiba-tiba menjadikan saya apa ya, lalu jadikan apa saja, ini adalah kelompok yang benar. Kalau ternyata ada yang salah, biarpun itu adalah rombongan ayah saya, siapapun keluarga saya, kalau salah ya harus saya kritik, kan begitu. Ini kaidah yang terpenting, bukan membela diri saya, akidahnya Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari bukan datang sebagai seorang diri tanpa apa-apa. Beliau datang dengan ilmunya, beliau datang dengan akidahnya. Dan sekarang tanyakan yang mengkritisi misalnya, yang mencaci dan mengolok, sudah saya maafkan kan? Cuman perlu didudukkan secara akidah. Akidah itu bukan saja di dalam hati, bisa dikeluarkan dalam pemikiran. Mana yang bertentangan pemikiran saya dengan Syekh Hasyim Asy'ari? Tanyakan. Atau sebaliknya, justru kritik kami adalah kepada sebagian orang yang menisbatkan atas nama Syekh Hasyim Asy'ari, atas nama NU, tapi kok jauh dari NU. Justru kami sayang, ayo kembali. Ayo kembali. Hei adik-adikku, kita baca kemarin di Ramadan, kita baca kitabnya Syekh Hasyim Asy'ari, Adabul Alim wal Muta'alim. Ternyata di situ jewer kita itu. Kamu tuh salah belajar, kamu salah. Ternyata anak-anak kita ini dianggap salah cara belajarnya. Berguru ilmu agama dari orang yang tidak sujud, dari orang yang tidak beriman, disalahkan. Dan sekarang anak-anak NU seharusnya berpegang kepada Syekh Hasyim Asy'ari. Makanya kelompok apapun yang sefaham dan mendukung programnya Syekh Hasyim Asy'ari, wajib saya dukung. Dan akan kita kuatkan. Adapun tentang pribadi kami, Anda bisa bertanya. Mungkin ada yang menyaksikan acara ini, Anda mungkin seorang ustadz. Kalau mungkin kami salah ucap, tegur kami. Tapi urusan pemikiran, akidah ini bisa dijelentrehkan. Akidah yang selama ini saya yakini lebih mahal daripada diri saya. Saya punya akidah, keyakinan, dan keyakinan saya adalah sama yang diyakini oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Dan kami justru yang kita dukung dari sisi ini. Makanya di saat ada penyelewengan-penyelewengan dari setiap kelompok, ada penyelewengannya. Islam sendiri ada benalunya, kan? Ada orang Islam, dari Islam ada waktu itu Khawarij, mengaku Islam. Dari NU pun tentu ada penyelewengannya, yaitu yang perlu dijewer. Jangan sampai yang nyeleweng lalu dibiarkan, nanti tidak karu-karuan. Bukankah dalam Islam itu nggak semua orang ngaku Islam dianggap, kan? Kan begitu. Tidak semua orang ngaku Islam dianggap. Akan tapi ada yang mengaku Islam tapi ternyata dia keluar dari Islam. Lah bagaimana ngaku pengikutnya Syekh Hasyim Asy'ari secara keimanan akidah jauh dari Syekh Hasyim Asy'ari? Dijewer dong. Nah ini, kalau ternyata saya salah dalam urusan akidah, kalau fikih ini perbedaan yang sangat luas. Akidah, ayo diingatkan saya supaya saya tidak masuk neraka. Saya sudah biasa dengan, ya saya belajar kitab kecil-kecil akidah sampai ya sedikit-sedikit ngajar ilmu akidah. Dan akidah yang saya tekuni adalah akidah yang selama ini diajarkan oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Akidah Ahlussunnati wal Jama'atil Asy'ariyati. Nah ini, sekarang mungkin siapapun bisa melihat dan boleh bertanya, bisa datang. Boleh bertanya di majelis yang bebas semacam ini, terserah tujuannya pengen tahu benar atau ngetes, ya silakan. Sebab kebenaran itu harus disampaikan. Urusan akidah harus disampaikan. Kemudian Syekh Hasyim Asy'ari datang, yang pertama adalah dengan membawa akidah, membawa keimanan, membawa akhlak. Kemudian setelah itu beliau adalah juga datang untuk memerangi segala sesuatu yang bakal memusuhi negeri ini. Maka Mbah Hasyim Asy'ari datang adalah untuk negeri ini, bangsa, dan untuk agama. Sehingga tokoh istimewa beliau. Sebagai guru agama, beliau adalah imam dalam hal ini. Kemudian dalam urusan seorang negarawan, beliau adalah jagonya, mempersatukan umat. Makanya kalau bicara tentang kesatuan negara Republik Indonesia, Mbah Hasyim Asy'ari adalah pakarnya. Menjaga kaidah, ya pakarnya. Makanya jangan hanya mengambil dari Mbah Hasyim Asy'ari tentang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, akidahnya yang diambil, Anda khianat. Ambil dua-duanya, akidah Syekh Hasyim Asy'ari, akhlaknya, dan juga bagaimana misi Syekh Hasyim Asy'ari dengan mendirikan Nahdlatul Ulama'nya. Nah, kalau kami datang mengkritisi, yang kritisi adik-adik saya, saudara saya, bahkan sebaliknya, urusan akidah, bukan urusan fikih. Kalau fikih kami sering mengeluarkan fikih yang kadang-kadang nukil dari mazhab Malik dan sebagainya. Kalau urusan akidah, kalau saya salah, tolong segera.
Bukan Anda berbicara di belakang sana, wahai adik-adikku, ngomong panjang lebar di sana, lalu sampai katanya caci maki. Kalaupun Anda mencaci maki kami, sudah saya maafkan, tidak ada masalah. Cuman jangan membuat orang gaduh. Anda bisa bertanya, ini masalah akidah, jelas. Anda bisa, apalagi alhamdulillah, ceramah saya itu direkam. Dan sengaja, kenapa kok direkam itu? Ya ini adalah agar saya evaluasi. Tidak ada yang nggak direkam. Hampir tidak ada, semuanya direkam. Anda lacak dari awal akhir, mana yang salah dalam urusan akidah. Dan sampaikan kepada kami hadiah buat Anda. Karena yang mengingatkan kami adalah menyelamatkan kami. Insya Allah kalau urusan akidah, tapi urusan fikih, ya kita perlu diskusi fikih. Kalau akidah yang sudah disepakati, yakni masalah qat'iyat, maka sangat wajib Anda mengingatkan kami. Kalau ada orang punya kebiasaan membicarakan di belakang, itu kasihan Anda. Saya sudah memaafkan. Dan saya pun tidak mengira ada, paling itu hanya bertanya pura-pura saja. Tidak ada kok selama ini, alhamdulillah nggak ada yang ngomongin saya. Dan saya punya YouTube sebanyak itu, hampir tidak pernah lihat komentar di belakangnya. Kadang-kadang setelah melihat itu tambah tidak enak. Yang menyanjung bikin saya sombong juga susah. Yang nyaci tadi sakit hati, rusak hati. Makanya semoga internet itu hilang semuanya. Allah menghapus internet lebih bagus. Jadi begitulah wahai anak-anak. Anak-anakku yang muda-muda ini khususnya. Kalau Anda melihat sesuatu, itu Anda punya akal. Anda bisa berpikir cerdas. Anda bisa bertanya. Bebas, majelis lihat. Setiap habis majelis duduk bermenit-menit di sini. Anda bisa dan rekam kalau perlu. Kenapa? Saya juga pengen benar. Jangan sampai difitnah di sana, tiba-tiba ada seseorang tiba-tiba mengatakan begini, begini, begini. Loh, salahnya di mana dulu dong? Kasih tahu dong. Jangan sampai saya dibilang kamu salah tapi tidak dikasih tahu. Kan saya bingung dong. Saya pengen benar. Jadi begitu ya. Jadi masalah akidah nomor satu. Ingat, akidah kita adalah akidah ahli sunnati wal jamaati, seperti akidah ahli sunnah wal jamaah. Macam-macam yang ngaku ahli sunnah wal jamaah, tapi ahli sunnah wal jamaah kita adalah ahli sunnah wal jamaah yang diserukan oleh Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Selesai. Dan ayo misalnya, mana kritikan-kritikan? Ada yang ngaku NU tapi ternyata pemikirannya lebih jangan jauh dari Islam, lebih dekat kepada orang kafir. Ini perlu kita kritisi dong. Biarpun itu misalnya anak saya, bahkan santri saya atau guru saya misalnya, ini leweng dalam urusan akidah. Harus dong dikritisi. Karena akidah itu harus dijaga. Ini saja mungkin masalah ini. Supaya tidak jadi fitnah sana sini. Kalau fitnah itu yang kasihan umat. Kalau bagi sebagian orang, kalau difitnah ada senyum, tenang. Kalau saya difitnah, alhamdulillah pengangkatan derajat buat saya. Tapi kalau ada orang bermusuhan, Anda telah menanamkan permusuhan, apakah Anda tidak takut Allah akan menghukum Anda suatu ketika nanti? Biarpun saya memaafkan atau siapapun memaafkan, kalau kita membuat orang bermusuhan, kita orangnya memaafkan, tapi Allah bisa tidak memaafkan kita. Ayo satukan umat. Khususnya anak-anak di Indonesia itu, Nahdlatul Ulama. Dan ada ormas-ormas yang lainnya. Bersatu. Ada Nahdlatul Wathon, ada Wasliyah. Masya Allah, ini adalah organisasi-organisasi yang membawa akidah. Maka Anda jangan gampang terbakar oleh isu atau fitnah, lalu Anda memusuhi, yang rugi adalah Anda sendiri. Ingat, akidah nomor satu. Baik, ini saja insya Allah bisa kami sampaikan. Kalau dalam fikih Syafi'iyah, fikih Syafi'iyah, sebetulnya orang itu boleh percaya hisab, asal hisab itu qot'i dan dikonsensus, qot'i dan konsensus. Sampean meskipun punya tradisi pesantren, jangan menolak hisab keliru. Hisab itu dibenarkan Quran. Huwallazi ja'ala syamsa diya'aw wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi hisab itu ilmu yang dibenarkan Quran. Cuma masalahnya kalau 1-2 orang itu ada subjektivitas atau kadang kurang ahli sehingga salah. Di sini dibutuhkan konsensus, disebut hisab qot'i. Makanya kayak kasus Syawal kemarin, andai kan tidak ada pengumuman pemerintah pun aku bodoh. Mergo kalender Muhammadiyah ya 3 derajat, kalender NU ya sudah di atas 2,5 derajat. Mbok ora ana ru'yah lah aku wani bodoh. Mergo 2 derajat ae mutafaq alaihi iso diru'yah apa meneh sudah 3 napa derajat. Itu beda dengan Dzulhijjah yang sekarang. Itu ada yang bilang 1,5 derajat, ada yang bilang belum 2 derajat. Itu beda, itu subjektif. Boleh diikuti, boleh ndak. Tapi kalau seperti yang 1 Syawal kemarin harus diikuti hisabnya. Paham ya? Makanya kalau kata Imam Subki, hisab itu boleh diikuti kalau konsensus
bagi para ahlinya. Tapi kelirunya orang-orang NU kadang tuh anti hisab, padahal hisab disebut Quran li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Memang Nabi ngendikan sumul ru'yati wa aftilu ru'yati, ya ru'yah itu penting itu tadi. Tapi ru'yah yang tidak beda dengan hisab, yaitu sama-sama ru'yah plus imkan ru'yah. Jadi kudu ngerti ilmu gini mang jelimet sampai ndak usah terus bikin dikotomi. NU itu ru'yah, kalau Muhammadiyah hisab. Sing muni ngono iku sapa? Wong alim ra ono sing muni ngono. Waktu gale ngene, NU kunut, Muhammadiyah gak kunut. Kula sebagai wong alim bahasa itu aneh. Imam Syafi'i itu kunut. Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah. Saiki tahun 1436. Jadi tahu saya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah itu tidak kunut. Apa Imam Syafi'i Rais Am? Apa Abu Hanifah ketua PP Muhammadiyah? Jadi kalau orang alim taunya ya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah tidak kunut. Jadi kalau saya ditanya, Gus, jenengan hisab apa ru'yah? Ya saya itu tidak tahu NU Muhammadiyah, tahu saya Imam Subki itu lebih percaya hisab timbang ru'yah. Kalau imam yang lain lebih percaya ru'yah timbang hisab. Imam-imam yang dulu-dulu, tapi kita sekarang terjebak politik identitas atau identitas ormas. Jadi ini khasnya NU ini. Tidak ada di tradisi orang alim tidak gitu. Hisab itu ya ilmunya pangeran. Saya kemarin diundang di kajian itu saya bilang, lo yang bisa hisab itu kita. Orang tahu semua ahli hisab itu Kiai Turehan. Sekarang Jombang Kiai ini itu ilmu kita di pondok diajari hisab. Kalender Kudus itu yang punya Kiai Turehan itu masih penambah sama saya. Kalau kita anti hisab itu anti ilmunya sendiri kan? Anti ilmunya apa? Memang yang bisa hisab itu siapa? Kita kan punya pakar hisab banyak. Karena anti hisab ya obongi ngono kalender. Ya biasa saja. Nah, lalu ada masalah itu ketika hisab beda dengan ru'yah. Lah itu aja beda kalau misalnya 1,5 derajat atau 2 derajat. Tapi kalau seperti Syawal kemarin, saya pas setengah 6 orang-orang tanya, Gus nanti tarawih ada? Enggak. Gak ngenteni pengumuman perintah, gak wong alim ngenteni pemerintah ngenya uang. Aneh-aneh. Engko nak Luqman Hakim muni ora bodo tak tilpune. Ya karena tadi kemarin itu sepakat 3 derajat. 3 derajat itu andekan enggak ada ru'yah pun ulama membolehkan iftar karena ahli hisab sepakat konsensus itu sampean baca di I'anatul Thalibin yang di bab wa yasbutu apa Syawal itu yang Syawal atau Ramadan bi ru'yati hilal itu di situ dijelaskan ketika ada khilafnya ru'yah sama napa hisab. Lah ini kan sudah jelas. Ini wa ja'ala fiha siraja wa qamaram. Jadi wallazi ja'ala fis sama burujan. Bulan itu ada burutnya. Sehingga dengan burut ini bisa dihitung. Ini kata Imam Ghazali di kitab Ihya dijelaskan gini. Bagaimana Anda tidak percaya hisab? Hisab itu bahkan bisa menghitung lama gerhana berapa menit, yang gerhana di sisi mana. Misalnya gerhana di sisi selatan. Lama gerhana sekian menit, dimulai 8-15 menit, selesai 20 menit. Wong ngitung menitan wae iso kok ngitung dina ora mbok percaya. Apa kiai-kiai kalau mau sholat gerhana ngenteni ru'yah? Nyatane sore diumumno kok gerhana bulan kok do sholat ya. Mbah dereng ru'yah kok ndak gitu. Ayo, nak dong umumna ngenteni ru'yah apa sudah diumumkan dulu? Diumumkan, engko nak gerhana tenan terus do salat gitu. Percaya hisab dulu apa ru'yah dulu? Hisab kan? Hisab itu permanen, bahkan bisa digarap 100 tahun ke depan. Wong bulan konsisten agar ape kiamat nggih sik ngeten-ngeten mawon. Jelas nasi waladzi ja'ala syamsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila iku li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Saya pernah ditanya orang, "Lho jenengan kok ngotot gitu, Gus?" Saya ini orang hafal Quran, saya itu paling anti kalau ilmunya Quran dilawan. Hisab itu ilmunya Quran, ru'yah juga ilmunya Quran, ilmunya Rasulullah, enggak usah dilawan. Lho soal yang hisab keliru itu mungkin karena orangnya. Itu Imam Ghazali menyontohkan begini, itu lucu deh ya. Ada dokter, kebetulan dokter itu mendiagnosa Anda salah dan Anda akhirnya tambah mati. Kemudian Anda anti kedokteran itu salah. Dokter itu yang salah, tapi jangan anti kedokteran. Imam Ghazali nyontohkan gitu. Kalau orang itu bisa salah, namanya orang. Saya baca kitab kadang ya salah, namanya orang gitu. Tapi kamu jangan anti saya karena benarnya lebih banyak. Paling salah saya kan 0, sekian persennya tetap ada. Gua pas ngantuk, gua ngelamun ya ada. Tapi masalahnya salah sampean lebih banyak.
Sehingga sampean terpaksa yang ngaji saya kan, bukan saya terus tidak pernah salah ya pernah. Cuma saya prediksikan misalnya ya paling 1% lah. Kalau 2% kebanyakan. Itu saja mungkin ya pas ngantuk atau tidak fokus atau apalah. Kalau sampean ingin benar saja potensinya salah. Wah, itu kan. Lah itu mungkin ahli hisab juga mungkin salah karena manusia. Pas ngitung 00, sekian ngitung hilal buru ceng ini pas bojone ngamuk atau pas tagihan BPKB kan terus blobor toh garapane terus. Makanya kata Imam Suyuti dibutuhkan konsensus. Orang banyak ahli hisab ternyata memutuskan demikian kayak kemarin 1 Syawal kemarin itu kan semua kalender bilang 3 derajat. Wah itu kalau seperti itu mesti setelah istimewa sudah tinggi sekali. Orang sangat tadi apa? Ruya. Ya tapi ya karena kita percaya ruya ngenteni pengumuman ruya. Saksinya adalah di Gresik ini, di Aceh. Nek wong alim mesti maca guyu. Saksi barang kok repot. Mulane anak-anak tanya saya, Gus nanti terawih ndak? Aneh-aneh. Tapi kan pemerintah gak umumno wis bodoh aku sing nanggung. Wah, ada. Paham nggih? Aja geman anti ilmu sing disebut Quran. Itu disebut li ta'lamu adadas sinina. Karena kalau ikmal itu juga belum menyelesaikan, ikmal itu juga masih repot. Gitu, sampean saiki pikir. Ngendikane Nabi kan jika terjadi fa'in humma alikum fa'akmilu iddata saban salasina yauman. Jika terjadi enggak jelas, humma itu enggak jelas, nah karena mendung tak karena apa, maka saban disempurnakan 30 hari. Masalahnya yang ngitungnya awal juga sempurnanya awal kok anak Sabandia. Misalnya dia ngitung tanggal si Saban Ahad, NU Senin. Buareng jari NU nak mamang kok ikmal tapi jari sing ngitung Ahad wis ikmal lho ngaku ngitunge. Paham ya dulu. Lah iya tuh. Mulane tau mikir to, kula sing ulama sing wis mikir suwi kok mbok bantah. Ya misalnya Naksabandia, guys, yang sering awal kan Naksabandia Sumatera, gitu. Sumatera kono ya, Sumatera ya. Dekne ngitungnya siji Saban itu Ahad, gue ngitungnya Senin. Terus bareng Mamang, wes nas Mamang, wes ikmal, genepi 30, jadi sing ngitung Ahad, mun genep bah. Padahal kadang kacek rong dino, genepi awal banget. Makanya sebagian riwayat itu fa'in huma alaikum fakdurulah, bukan fa'akmilu tapi fakdurulah. Kira-kira dhewe artine kira-kira dhewe nak sing mulai Ahad ya sing penting ikmale kok Ahad, nak sing Senin ya ikmale kok Senin, paham ya? Paham sih kalau maksud. Tapi sementing aja anti hisab. Wong hisab dibakas Quran. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Ukuran tanggal 1 pokoke bulan wis melengkung kaya pelapah kurma. Lah terus ulama darani iku melengkung ning ufuk apa melengkung fi nazaril aini. Terus ulama NU darani yo melengkung fi nazaril aini ngenteni ru'ya. Sitok darani ora pokoke anggere ngliwati ufuk ya tanggal 1. Lah masalah Qur'ane yo ora nerangno. Kal urjunil qadim fi nazaril aini apa hakikatan. Lha kok agak tau mikir tok kono to. Ngopah-poh. Enggak agar dibantah. Nek sinaumu wis suwi kaya aku bantahlah. Anak ora semeneng ae. Sementing ojo anti ilmu sing disebut Quran. Kok malah NU Muhammadiyah. Ulama ora diurusan mbek niku. Ulama iku urusane mbek wong dhisik-dhisik. Dadi roh kula kuno tu mazhab Imam Syafi'i, ora kuno mazhab Abu Hanifah. Kula jejak goblok terus kuno tu mazhab NU. NU di mazhab iku kapan wong? Wong NU dhewe anut Imam Syafi'i. Basim lo takoki. Sampeyan wali takoki. Mbah jenengan Syafi'i napa NU? Amuni Syafi'iyah. Ya kira-kira Mbah Sim takoki Mbah jenengan NU napa mazhab Syafi'i? Amuni piye jawab? Syafi'iyah mesti. Ya to ora. Lho gak kira-kira. Aneh-aneh. Dadi paham gila niki iki kitab Jalalain kitabe santri. Iki bakas Komar ku mana cile iki. Nek iki dadi iki, nek iki dadi iki. Mulane jam iku ana khatul istiwa. Mergo padha karo Mekah diliwati katulis istiwa. Iku ya iso diitung ya marasdil kiblat misale Februari tanggal piro matahari tepat di atas Ka'bah. Terus semua sinar ngarah ke Ka'bah. Semua apa bayangan enggak iso diitung. Iku hisab taruyah. Hisab iso diitung mergo urdul balate Mekah iku sakmene.
Indonesia sakmene pas dino iki pas matahari tepat di atas Ka'bah jam sakmene, lama tepat di atas Ka'bah sekian menit. Iso dihitung. Kemudian ke anti hisab plus mergo ora iso hisab. Lah iku perkarane ujung-ujunge Anas ada umat itu angger gak iso terus ora seneng. Ya angger gak iso ora seneng. Iki kula suwun iki ngaji sing fair gitu. Terus aja geman anti ilmu. Kira iso lah kudu seneng. Ru'yah ya seneng, hisab seneng. Ya ini ilmu. Kula lah yang nganti sakniki ya ora seneng hisab. Tapi kula saged, mau enak hitung-hitungan pokoknya saged. Nggih mboten ahli tapi saged. Aja terus blas nah iku musibah nggih bangsa blas niku musibah. Saman bacakan, saya bacakan ayat. Inna iddatasyuhuri inda waisna asyara syahron fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dadi pancen Allah wis mutusno angger ijek Komariah iku kisaran bulane nggih pinten? 12 bulan. Samsiah 12 bulan. Tapi Allah ngendikan wala bisu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'a. Dadi angger samsiah iku 100 tahun, iku Komariah 100 tahun 3 tahun. Berarti nak 300 tahun 309 tahun. Pokoknya setiap 100 tahun itu Komariah nyalip 3 tahun. Karena tiap setahun kan rata-rata nyalip pinten? 10 hari ya? Apa 11? 11 ya? 11 apa 10? 11. 11 ya kira-kira 11. Iki rungokno mos, kowe ora paham hisab lah kudu siap krungu. Ben ranti ilmu, kula nu wedi nek ilmu iki dibakas Quran Mas. Kula nu fanatik ilmu dibakas Quran nggih kula bakas. Hitung saiki. Komariah iku nyelip napa? Samsiah iku tiap setahun pinten? 11 hari. Berarti tiap 100 tahun iku kira-kira pinten? 3 tahun. Mergo 11 hari kali 100. Niku kena pinten? 1100. Lah 1100 anggap bae tiap setahun kan 360 kan kira-kira 3 tahun kan? Paham ya? Lho nggih, nek 1000 lebih kan 3 tahun. Lah malah disebut wala bisu fi kahfihim salasami'atin sinina. Tapi wasdadu tis'ala tis'an iki Komariah, tis'an Komariah. Jadi Ashabul Kahfi turu 300 tahun Samsiah, utawa 309 tahun Komariah. Paham ya? Ngono kok ora ero. Terus wong dijak anti hisab. Ya ajur-ajuran ku ilmune pengiran jembuk anteni. Nek iso ya ora iso, tapi ya ora usah ajur, wis biasa ae. Kula ya ora iso sugih kok sampeyan, tapi ora usah anti wong sugih biasa ae. Paham nggih? Dados niki penting kula aturaken ben wong Islam ku aja dikulinakno anti ilmu. GPS yang dilakoni pesawat nganggo lapan itu kan ono GPS. Liru teng hisab nggih wonten, mergo iso diitung garis lintangi Jakarta itu sekian, pas Bandara Soekarno-Hatta sekian. Dadi pesawat kudu ning bujur sekian. Iso diitung niku wong roh kabeh, wong ahli hisab ngerti. Zaman wong ono teknologi ngerti GPS. Mulane wong Mekah, wong Indonesia iki saged ngitung ya marosdil apa? Kiblat. Paham mergo niku wae. Lah, berarti kan tiap Komariah ku nyelip Samsiah setiap 100 tahun 3 tahun. Nak 300 tahun berarti 9 tahun. Mulane kula nate dikonco ya rada gendeng kan wong pinter rada gendeng. Ya rada stres wong pinter rada weng. Nate marani kula ya rada kurang ajar iki lucu. Gus, ayo do gawe kalender nganti kiamat, Gus. Batu Rehan gawe ku mau 10 tahun ke depan. Awak dhewe do gawe nganti apa? Kiamat. Kula niki resah, Gus. Resah piye? Khawatir saya ini ndak kiamat-kiamat, Gus. Jare dene wong edan to. Ya edan ilmu maksud. Ini kalau enggak kiamat-kiamat ke suatu saat tahun Hijriah itu jumlahnya lebih banyak ketimbang tahun Miladiah, tahun Samsiah. Lah engko nak nyelip suwe-suwe wong nyongkone Nabi Muhammad mek Nabi saya tuwa Nabi Muhammad. Waduh. Pikiran kok nganti ngono. Ya mungkin ini kalau enggak kiamat-kiamat nanti itu tanggalan Komariah tuh nyelip Samsiah. Dadi suwe-suwe wong nyejarane hijrah Nabi Muhammad iku taune luwih tuwa tinimbang taune Yesus. Suwe-suwe wong darani. Dadi dekne kuwatir jare nak kiamat iki nganti suwi Gus iki bahaya iki kok tahun. Jare bahaya perkarane kok Komariah nyelip. Jadi wah iso mbok hitung kan nak tiap setahun wae nyelip, tiap 100 tahun kan nyelip 3 tahun.
Berarti tiap 1000 pinten? 3 kali 10. 30 kan? Tiap 1000 tahun nyalip 30. Itu disebut lasyamsu yambaghi laha antudrikal qamar. Selawase srengenge ora iso nyelip per bulan. Mesti hitungane cepet bola. Lha wong ilmu diterangno Quran aku mbok kon nanti. Ya aku ora gelem. Mesti aku jejak goblok. Sing goblok iku sing ngejak wae aku jejak. Lah mulane cara sampeyan iki kiamat masih lama apa ndak? Ini kalau masih lama kita harus bikin falak tadi supaya orang tahu bahwa Nabi Muhammad lebih terakhir timbang Nabi Isa. Lah logikane gampang, misalnya sampean ahli hisab tak wari logikane. Tanggalan bulan kan sering 29 selesai, tapi enggak bisa 31. Tanggalan umum bisa 31. Paham nggih? Nah, artinya kan pas kene wis selesai 29, kono 31 wis terpaut 2 hari. Padahal kene 29 sering. Berarti kan nyelip terus loh. Lah kira-kira setahun ini nyelip pinten 11 apa? Hari. Kalau 11 kali 10 kan sudah 1000 lebih kan? Nah, berarti setiap padahal 1 tahun 360 hari. Kamane setiap 100 tahun pinten? 3 tahun. Itu disebut walabithu fi kahfihim salatamiatin sinina wasdadu napa? Tis'a. Paham gila niki diterangno maksudnya bulan niku ngene-ngene terus kula suwun nggih biasa mawon aja takono khilaf ada yang bilang ru'yah ada yang bilang hisab niku aneh cara kula bahasa ngene bener nggih hisab ya ilmune pangeran ru'yah ya ilmune pangeran lah nek kita salah iku salah personal karena kita ngitung hisab kebetulan salah kita yang salah karena 1-2 orang blobor ya mau pas ngitung jeblit sentak bojo wae tagihan utang. Bariku kakean kafein ngopi ya akhirnya ngitungin gloyor. Titik ditulis koma, koma ditulis napa? Titik. Nambahin 0 pisan nek wis kakuati to nggih. Nah, akhirnya keliru kan. Makanya dari Imam Subki, hisab yang bisa dipercaya itu yang konsensus, ahlinya sepakat. Kayak kemarin 1 Syawal itu saya melihat kalender Sidogiri, Pondok Sarang, Pondok Kudus, habis itu yang milik Muhammadiyah, milik LDII. Kulo gak ada kalender kuwatah. Bahkan sing kula ora duwe iku kalender An-Nadzir. Andaikan ada yang jual juga saya beli. Kalau An-Nadzir punya saya, Aboge punya saya. Haji Soko punya, nggo hitung-hitungan nebak nasib. Punya semua. Loh, saya senang ilmunya saja. Saya mulai kalender Haji Soko, Aboge punya. Nggih seneng mawon. Nggih seneng ilmu mawon. Saya tidak punya kepentingan Bapak. Orang tak go dukun. Nggih, pokoknya ngerti ya. Saya yang belum punya itu kalender An-Nadzir. Kalau ada yang jual atau ada yang punya bisa difotokopi saya punya. Ya saya senang ilmunya saja. Supaya nanti saya tahu yang konsensus mana. Ternyata kemarin yang 1 Syawal itu konsensus betul. Mulai kalender pondok-pondok besar semuanya bilang sudah istimewa, sudah 3 derajat. Nah kalau seperti itu ya kita harus sepakat 1 Syawal ya kemarin bodoh. Ora usah ngenteni pengumuman apa? Pemerintah. Kalau nu menangi kita rekan, kalau nanti tanya jawab sama Batu Rekan itu pernah mbah sama saya. Kalau mbah kulo putus. Dulu kalender beliau itu gak ada tulisannya sebaiknya menunggu pemerintah. Gak ada, tak tanya. Mbah, tapi kata kiai-kiai fikih itu harus nunggu pemerintah karena waliul amri. Aku jeling jawabannya. Lah kita pe digo apa nak ngenteni negara barang. Wis wani dadi wong alim nganggo kitab, wong alim nganggo negara. Beliau sepuh sekali, saya masih umur muda, masih umur 18 mungkin pas itu. Beliau sudah sepuh sekali. Wis wani dadi wong alim ku yo kudu nganggo kitab, kok ngenteni negara. Sesuai kula bantah. Kula tadi kan matur sebaiknya mboten wajib. Sesuai tanya dia. Kula udah kenangan sama beliau. Ya hanya sekali itu saya sowan. Kowe sapa ya? Kula putune Mbah Hafsah. Karena saya tahu nama pengapesan beliau itu Mbah Hafsah itu buyut saya, itu seniornya beliau. Masa ojongke putuku terus dirangkul. Jadi kalau nate bantah perkara ini. Ya itu tadi, sebenarnya ilmu itu kan bisa dihitung. Karena Allah bikin ini semua teratur li ta'lamu adadasinina wal hisab. Bisa dihitung. Loh soal kita salah itu kitanya yang salah, bukan srengenge sing rubah. Aja kok bareng hisabe salah terus apa srengenge wis rubah? Kok hitungan itu wah, kok malah nyalahno napa? Srengenge. Bareng dihitung keliru. Wah apa srengenge sing rubah? Iki wae konjungsi kok ora konjungsi. Jebule blebor napa? Makanya dibutuhkan ijma atau konsensus.
Seperti kemarin loh, 1 Syawal kemarin. Lah sekarang ini beda lagi. 1 Zulhijjah. Itu dulu di Mekah rame ya, peristiwanya Batu Rehan itu rame sekali. Penggemar beliau itu wukufnya tidak sama dengan orang-orang karena menurut beliau yang kata orang banyak tanggal 9, menurut beliau masih tanggal 8. Terpaut apa? Sehari. Sehingga ketika wukuf di Arafah umat beliau itu tidak wukuf. Setelah wukuf selesai ada sekelompok wukuf diusiri mbek polisi, ruh iki entek Arafah itu. Dadi cara kalender tertentu Arafah ijek, cara kalender tertentu wis keliwat. Ya kayak ini kan Arafahnya kan berarti kenanya apa kita Rebo kan? Ya. Ada yang bilang Selasa. Bayangkan kena kaji ora mriyang 400 juta, 40 juta cai. Cara kula kaji saiki, ya wukuf ping pindho. Nak takoki pangeran, kenapa wukuf 2 kali? Cari aman Gusti. 40 yuta ya. Nah Idul Fitri kan paling poso sedina iki. 40 yuta ya kaji ya. Lho kula gekane kaji suwangu kathah, termasuk bayangno niku. Sampai kula tanya ulama Mekah. Pemerintah kan mutusno pas kula haji gekane wukuf dinten napa? Kemis nek mboten salah nggih kemis menawi. Nggih kemis kula jeling, wukuf niku kemis. Wong kala tawaf ifadah Jumat. Tak takokno. Pemerintah wukuf kemis. Tak takokno ulama sing alim-alim. Kaifa indakum halil an Naam, saiki arep tak takon ahli hisab. Wah, berarti konsensus. Kemis Gusti mantep nih, kaulan wahidan ta berarti. Enak wong ora ngalim ku anut. Mulan kula dadi wong alim mesti tersiksa. Waduh, ndak repot dadi wong alim, dadi wong bodoh ra penak terus wukuf bar. Kadang nyesal kula dadi wong alim, ndak repot. Jadi itu mungkin. Lah Allah ora bakal nyalahno jare Imam Nawawi ngarang teng Majmu'. Nak wukuf salah Arafah itu tetap sah. Perkarane la yu'manul khata' fi ma yastaqbil. Dewi Imam Nawawi ini pegang. Jadi misalnya sekarang yang wukuf, kok versinya beda itu cara Imam Nawawi semuanya sah. Alasannya memang tebak-tebakan ini wis sunnahe pangeran. Pangeran jan seneng, godho manusa iku seneng jare Imam Nawawi ini. Lah kok mboten sebut ini sampean tak warai carane ngaji fikih sing alim ya. Kanjeng Nabi wis dari awal ngendikan la tasumu yaumas syak, kowe aja gemang poso dina syak. Lu Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran wae darani ana dina syak. Dina syak ku tanggal 30. Nak Sakban wis tanggal 29 nggih, eling-eling nggih. Nak Sakban wis tanggal 29 kan kemungkinannya itu 29 habis. Berarti 30 enggak ada tanggal 1 Ramadan. Paham ya? Berarti Sakban hanya 29 hari. Atau kemungkinannya Sakban 30 hari berarti besok masih Sakban. Terus kata Nabi, kamu jangan puasa hari Sak. Lah ya artine Sak maknane mamang. Artinya Rasulullah darani nak ngono iku dina mamang, nggih pantese wong encen mamang. Wong pancen tanggal nek wis 29 kemungkinan sesuk tanggal 1 ya mungkin, sesuk 30. Nabi nyebut ngono iku yaumus. Dadi artine Allah wis gawe Sak tu ben seru wong ben ditebak-tebakan. Mulane dari Imam Nawawi, lah ada orang mbok sahno terus wajib qodho. Padahal la yu'manul khata' fi ma yastaqbil. Lu tahun ngarep kan yo kemungkinan nodo perbedaan lagi kan. Ke qodho neh. Jarimu. Saiki beda. Wah, qodho tahun ngarep ngenteni Arafah sing kaulan wahidan sing gak ono khilaf. Jebule pas qodho ono khilaf meneh. Jajal jok sampean do dewasa ini sudah tua-tua ngeten iki. Jok krungu Naksabandiyah tahu bodoh gak? Tahu podo gak BNO mbek negara? Gak tahu kan? Nyelip rong dino senengane iku. Abe An-Nadir. Anak An-Nadir yo nyelip biasanya. Mereka fastabiqul khairat dalile. Kalau bisa lebih cepat kenapa terlambat? Nyelip terus nyelip gak tanggung-tanggung. 2 hari. Piye ge jajal? Tapi kalau roh hisabnya mereka itu abugi, macam-macam hisab mereka. Ya kalau lagi sinau, lagi seneng mawon, itu ilmu, itu kaulane pangeran. Kepengen cepet-cepetan poso, ya wis ora apa-apa. Wis ben, sono sing kepengen cepet-cepetan bodoh ya. Ben. Kene iki sanut konsensus. Makanya saya seneng ada kemenang. Artinya ada konsensus lah. Ya ada debat macam lah seru, wis konsensus. Nah berhubung yang orang banyak itu yang di Kemenak, kita ikut Kemenak karena orang banyak. Bukan karena kita takut, orang banyak itu lebih aman karena pikirannya orang
banyak. Mungkin yang satu salah, satu benar, satu salah, satu benar. Makanya jamaah itu kalau orang 40 pasti diterima Allah karena ndak layak minhum min waliyin. Pasti di antara mereka ada yang wali. Mosok 40 wong keliru kabeh. Mesti ana sing bener. Lah sing bener iki sing dipirsani Allah, nyafaati sing ora bener. Tapi nek kowe salat dhewean sekali salah kan salah. Tapi misalnya kowe salah wong 40 diimami Syekh Abdul Qadir Jilani, salah kabeh. Malaikat sungkan imame. Waduh, tapi ketuane iku sungkan. Utawa makmume ana sing wali. Ape ra disano jamaah lho. Mau sing muni makmuman iku wali. Usolli fardhul maghribi, makmuman. Misale imame keliru lah. Tapi sing menyatakan dadi makmum iku wali. Akhirnya ape ra disano mbek malaikate kan sungkan. Wah, ngregani makmume kan. Makanya itu disunatkan jamaah termasuk itu biar yang tidak sah disafaati yang sah. Karena konsensus lagi-lagi karena apa? Makanya alaikum bil jamaah wa man sadda finnar. Kamu tuh harus ikut orang banyak. Sekali kamu berpikir sendiri, merasa benar sendiri, kamu masuk apa? Neraka. Makanya kulo seneng sekarang kalender itu dijual. Kulo seneng. Dengan dijual maka konsensus orang akan baca. Kalau yang salah langsung dikoreksi. Tapi kalau nggak dijual, orang kan merasa benar apa? Sendiri. Makanya senang saya ini Kemenak sekarang kan nantang semua pakar hisab, pakar astronomi supaya mengajukan proposal metodologinya. Bisa diuji enggak secara ilmiah, misalnya An-Nadir atau Naksabandiyah Sumatera, tapi kalau Naksabandiyah sini ya biasa. Supaya bisa diuji ilmunya, metodenya itu apa yang dipakai. Kalau kita kan jelas misalnya pakai kabisa basito, kalau bisa dibagi sekian-sekian kan ada aturannya itu. Aku raro aturannya, raro hisab ngerti-ngerti gayane kok wong alim. Dualil sumu li ru'yati wa aftilu ru'yati fa in hum ma'alikum fa akmilu iddata sa'ban salasina yauman. Lha ikmal salasina yauman awale sitok akad sitok Senin ikmale cepet sing akad. Nggih mboten? Paham ya? Wong awale Sa'ban wis beda diikmale yo. Makanya hadis itu dijelaskan hadis lain fakdurullah nek sing awale akad diikmale sangka Ahad, nak sing sangka Senin ikmale Senin. Paham gitu? Terus kula suwun niki senajan tembuh sampean cocok ra cocok tak terangno mesti iki bakasane Quran. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan. Buruj iku jumlahe 12. Iki ngene-ngene terus wa ja'ala fiha sirajau wa qamaram munira. Terus kula suwun sanget nggih pokoke nek ilmu iso ora iso nak dibahas Quran nggih seneng. Kula riyen nyuwun sewu, kula riyen nggih jangkal. Waluton nggih jangkal. Mosok ana wong seneng sak jenis. Wong ana wong wedok ya menarik kok ana wong seneng jadi. Kula riyen nggih jangkal. Tapi kula pikiran kula iki iman, angger Quran bakas mesti masalah serius. Ternyata betul. Sekarang banyak di Amerika, di Belanda orang nuntut kawin apa sejenis. Jadi pikiran saya sederhana. Mungkin fenomena yang dibahas Quran bagi Anda itu absurd aneh. Mosok wong kok seneng napa? Sak jenis. Atatu narrijala syahwatam min dunin nisa. Bagaimana mungkin gue syahwat mbek padha lanange? Dulu saya percaya saja. Sekarang sedaqahul azim ternyata itu fenomena betul, tidak hanya Nabi Nuh. Sekarang malah lebih fatal. Sudah kawin sak jenis nuntut dilegalkan negara. Wong salah-salah dhewe negara kon ngakoni ya sarap to. Nak salah dhewe ae ora usah nuntut. Lah negarane yo edan pisan. Nglegal lo negara itu milik orang banyak kok diresmekno nglegal lo barang sing salah kan lucu. Harusnya kan abstain to gak melok-melok kan kok malah. Jadi lucu kan sing dibuju wedok-wedok sing normal-normal nglegalno sing gak normal. Ya mergo Quran bakas meskipun sampean ra cocok ngger Quran bakas itu pasti jadi fenomena. Begitu juga hisab. Quran itu bakas hisab. Sekarang sak dunya lagi geger hisab perkarane Arafah sing kaji. Nah sing ra kaji kok sampean kan aman. Sing ngrasah apane wong ora kaji. Jadi kula riyen kaji ku takok, tapi sama nanut kula resiko. Kula takok tenan. Kalender Mekah Arafah Kemis. Takok wong alim-alim Mekah. Indakum hadi yaum Arafah? Naam. Takok mesti. Jebule kabeh wong alim konsensus Arafah ya wis. Arafah kaulan wahidan seweneng. Lala kula wen wasaji kaulan. Padahal kula wis niat balelo, enak nganti khilaf 50-50. Pi Arafah ping pindho. Wes ape wis sangu dhuwit kula, gak apa-apa. Arafah pindho. Takoki pangeran cari aman Gusti. Wis cara kaidah fikih al khuruz minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf itu kesunatan. Jadi kalau bisa melakukan dua imam, lakukan semua. Nak meno bener sing
sing siji. Jadi al-khurus minal khilaf napa? Mustahab. Paham ya, dadi kula suwun wis biasa mawon nggih. Misale wae anut sing wong akeh lah, misale saiki Arafat ora Arab Saudi ku ya wis anut. Wong sampean ra kaji wae kok repot. Wa huwa ta'ala ku